sempat syok, aku mau nangis juga. Bugio. Tapi aku tetap berusaha, meskipun aku sampai kepikiran juga. Sampai set 3 aku masih kepikiran Bugi gimana ya. Megawati sukses permak Gionda Bin jadi bintang baru Red Sparks saat laga melawan Pink Speeders. Dalam lanjutan V-League 2024-2025, Red Sparks berhasil meraih kemenangan dramatis atas pemuncak klasemen, Pink Speeders, dengan skor 3-2, 23-25, 21-25, 25-18, 25-13, 15-11, pada pertandingan yang digelar di Daejeon Gymnasium Chungmu, 1 Maret 2025. Kemenangan ini semakin istimewa karena diraih tanpa kehadiran bintang utama mereka, Megawati Hangestri Pertiwi, yang diistirahatkan oleh pelatih Ko Hye-jin. Absennya Megawati membuka jalan bagi pemain muda, Gionda Bin, untuk menunjukkan potensinya. Pemain yang baru bergabung dengan Red Sparks pada awal musim ini tampil impresif dan berperan penting dalam kemenangan timnya. Gionda Bin berhasil mencetak 13 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 36,11%, membuktikan dirinya layak menjadi andalan di lapangan. Performa gemilang Gionda Bin tidak lepas dari bimbingan Megawati Hangestri. Hubungan keduanya yang layaknya kakak adik terlihat jelas, dengan Megawati sering memberikan arahan dan tips, termasuk teknik spike yang efektif. Megawati pernah mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas Gionda Bin saat latihan, dan kini hal tersebut terbukti di pertandingan resmi. Gionda Bin mulai mencuri perhatian saat diturunkan sebagai pengganti Pyo Sung-ju dalam pertandingan melawan GS Chalters pada 21 Desember 2024. Dalam debutnya, ia berhasil meraih gelar MVP setelah membantu Red Sparks mengalahkan GS Chalters. Kesempatan berikutnya datang saat ia menggantikan Vanja Bukilic yang cedera pada 22 Februari 2025, di mana Gionda Bin mencetak 9 poin dengan persentase serangan sukses 69,23%. Kepercayaan pelatih Ko Hye-jin terhadap Gionda Bin kembali dibayar tuntas dalam laga melawan Pink Speeders. Meskipun sempat tertinggal 2 set awal, Red Sparks menunjukkan semangat juang tinggi dan berhasil membalikkan keadaan. Kontribusi Gionda Bin, bersama pemain lainnya seperti Lee Seon-woo yang mencetak 32 poin, menjadi kunci kemenangan tersebut. Kemenangan ini tidak hanya menambah poin bagi Red Sparks tetapi juga memutus rekor 11 kemenangan beruntun Pink Speeders. Dengan hasil ini, Red Sparks mengukuhkan posisi mereka di peringkat kedua klasemen sementara V-League 2024-2025 dengan 60 poin dari 32 pertandingan, memastikan tempat di babak playoff. Perkembangan pesat Gionda Bin memberikan harapan baru bagi Red Sparks. Kemampuannya untuk tampil di bawah tekanan dan memberikan kontribusi signifikan menunjukkan bahwa tim memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Bagi Megawati Hangestri, melihat juniornya bersinar tentu menjadi kebanggaan tersendiri, apalagi dengan peranannya dalam membimbing Gionda Bin. Pelatih Ko Hye-jin patut diapresiasi atas keberaniannya memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Gionda Bin. Keputusan untuk merotasi pemain dan memberikan waktu istirahat bagi pemain inti seperti Megawati menunjukkan strategi jitu dalam menjaga kebugaran tim menjelang fase krusial kompetisi. Dengan performa menjanjikan dari pemain muda dan pengalaman pemain senior, Red Sparks memiliki modal kuat untuk menghadapi babak playoff. Kehadiran pemain seperti Gionda Bin yang mampu tampil gemilang saat dibutuhkan menambah optimisme tim dalam meraih gelar juara musim ini. Bagi Gionda Bin, perjalanan karirnya di V-League baru saja dimulai. Dengan bimbingan dari pemain berpengalaman seperti Megawati dan dukungan penuh dari tim pelatih, masa depannya tampak cerah. Jika terus konsisten dan bekerja keras, bukan tidak mungkin Gionda Bin akan menjadi salah satu bintang besar di kancah voli Korea Selatan. Kemenangan atas Pink Speeders ini juga menjadi pesan kuat bagi tim-tim lain bahwa Red Sparks adalah lawan yang harus diperhitungkan. Kemampuan mereka untuk bangkit dari ketertinggalan dan memenangkan pertandingan tanpa beberapa pemain inti menunjukkan kekuatan mental dan kedalaman skuad yang luar biasa. Dengan sisa pertandingan yang ada, Red Sparks harus terus mempertahankan performa dan konsistensi mereka. Rotasi pemain yang efektif, strategi permainan yang tepat, dan semangat juang tinggi akan menjadi kunci sukses mereka dalam meraih gelar juara V-League 2024-2025. Bagi para penggemar, melihat perkembangan pemain muda seperti Gionda Bin memberikan harapan dan antusiasme tersendiri.
Kisahnya menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan bimbingan yang tepat, pemain muda dapat mencapai prestasi gemilang dan memberikan dampak positif bagi tim. Secara keseluruhan, kemenangan Red Sparks atas Pink Speeders tanpa kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi menegaskan bahwa tim ini memiliki potensi besar untuk meraih sukses. Dengan kombinasi pengalaman dan talenta muda, Red Sparks siap menghadapi tantangan selanjutnya dan berjuang untuk meraih gelar juara musim ini. Kemenangan beruntun dihentikan Red Sparks lagi meski Megawati tak turun. Pelatih Pink Speeders mulai hitung untung rugi. Tim bola voli putri, Incheon Hongkook Live Pink Speeders menelan kekalahan saat bertandang ke markas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea. Dalam pertandingan tandang di Daejeon Chungmu Gymnasium, Sabtu, 1 Februari 2025, Pink Speeders kalah 2-3, 25-23, 25-21, 21-25, 13-25, 11-15. Pink Speeders yang telah mengamankan posisi pertama sejak putaran pertama menurunkan pemain lapis kedua dalam laga ini. Satu-satunya pemain inti yang bermain adalah Kim Yeon Koung, yang dikirim sebagai server 1 poin. Hasil ini membuat rentetan 11 kemenangan beruntun Pink Speeders terputus sejak putaran keempat. Sebelumnya, Red Sparks juga menghentikan 14 kemenangan beruntun Pink Speeders pada 17 Desember 2024. Namun, yang membedakan Red Sparks tidak tampil dengan pemain andalan yakni Megawati Hangestri Pertiwi selain karena Vanja Bukilic dan Park Eun-jin yang sedang memulihkan diri dari cedera. Kami tidak akan bermain seperti yang kami lakukan hari ini hingga pertandingan terakhir. Bagaimanapun, prioritas utama adalah memulihkan dan meningkatkan fisik pemain, kata pelatih Marcelo Abondanza. Pink Speeders merasakan pahitnya kekalahan setelah memenangi set pertama dan kedua lalu kalah dalam 3 set berikutnya. Meskipun kekalahan itu mengecewakan bagi pelatih Abondanza, kekalahan itu akan menjadi ujian bagi para pemainnya untuk pertandingan berikutnya. Saya ingin menyampaikan secara khusus kepada Park Soo-yeon bahwa ia telah melakukan pekerjaan yang hebat, ucap pelatih Abondanza. Dia bermain sangat baik dalam pertandingan pertamanya sebagai libero dan saya memberi acungan jempol untuk permainan Park Soo-yeon. Saya pikir middle blocker juga bermain dengan baik. Itu juga pertama kalinya bagi Seo Chae-hyun bermain lama sebagai setter. Saya ingin memberitahu dia bahwa ia melakukan tugasnya dengan baik dalam hal itu. Masih ada sekitar 1 bulan lagi hingga babak final playoff. Mengenai hal ini, pelatih Abondanza mulai menganalisis untung dan rugi untuk timnya. Menurutnya, jarak poin yang jauh itu positif bagi kekuatan fisik para pemain, tetapi mereka juga perlu memperhatikan dengan saksama naluri bertanding mereka. Keuntungannya adalah kami jelas dapat melengkapi aspek fisik yang kami butuhkan, aku pelatih asal Italia itu. Kerugiannya adalah kami dapat kehilangan ritme. Jadi, kami berencana untuk menemukan ritme kami dalam beberapa pertandingan terakhir musim reguler. Pink Speeders berhasil melaju langsung ke babak final kejuaraan dan harus menunggu tim pemenang semifinal playoff. Saat ditanya apakah ada tim yang ingin mereka hadapi antara Hillstate dan Red Sparks yang memperebutkan posisi kedua, pelatih Abondanza tidak mau memilih. Saya rasa kami hanya perlu menjaga kesehatan dan memikirkan diri sendiri. Tidak masalah siapa yang akan menang, katanya tegas. Oleh karena itu, Pink Speeders berencana untuk memberikan waktu bagi pemain inti istirahat dalam 4 pertandingan liga reguler yang tersisa dan membangun stamina mereka. Pemulihan stamina pemain adalah prioritas utama, ujar pelatih Abondanza. Karena kami mengamankan posisi pertama di liga reguler sejak awal, kami mampu membangun stamina para pemain. Kami berencana untuk menyesuaikan waktu bermain para pemain agar mereka tidak kehilangan ritme. Dua Jeonda Bin dan Park Hye-min kesetanan saat Megawati dicadangkan, Red Sparks beri Pink Speeders yang unggul 0-2 duluan. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali ke jalur kemenangan ketika menjalani pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025.
Upaya lepas dari tren buruk mencoba dilakukan Red Sparks ketika tampil dan menjamu Incheon Haeunkook Live Pink Speeders hari ini, Sabtu, 1 Maret 2025. Dukungan publik sendiri tak membuat Red Sparks menjadi mudah. Mereka harus mengakhiri laga ini dengan kemenangan full set 3-2, 23-25, 21-25, 25-18, 25-13, 15-11. Ini menjadi kemenangan pertama tim yang berasal dari kota Daejeon itu setelah di laga sebelumnya dihempaskan oleh GS Chalte Seoul Kicks. Turun tanpa Megawati Hangestri Pertiwi sejak awal set pertama, Red Sparks kehilangan angka lebih dulu melalui quick dari pemain Pink Speeders Moon Ji-hoon. Di sisi lain, Pink Speeders yang juga turun tanpa Kim Yong-keung masih tampil solid dan membuat Red Sparks kewalahan dalam menjaga pertahanan. Asa kebangkitan mulai dibangun tim berjuluk Red Force tersebut melalui kombinasi apik dari Jeon Da-bin dan Park Hye-min. Permainan Red Sparks semakin terlihat nyaman tatkala Lee Seon-woo merebut momentum keunggulan atas Pink Speeders dengan jarak 2 poin. Dengan menurunkan para pemain cadangan membuat kedua tim tersebut tidak lepas dari kesalahan-kesalahan sendiri. Red Sparks pun mulai lengah dalam menjaga keunggulan mereka. Kesalahan sendiri membuat Pink Speeders kembali unggul. Gempuran dari Park Hye-min dan Lee Ye-dam belum mampu membawa Red Sparks yang akhirnya kalah pada set pertama 23-25. Memasuki set kedua, permainan Red Sparks belum membaik di mana mereka langsung dibuat tertinggal oleh sentuhan Moon Ji-hoon. Pola permainan Red Sparks belum terbentuk seiring dengan kesalahan-kesalahan sendiri yang membuat mereka tertinggal 4 angka. Upaya Red Sparks melalui quick dari Lee Seon-woo masih mampu diatasi oleh blocking yang rapat dari Pink Speeders. Red Sparks akhirnya berhasil menyamakan skor setelah pukulan Lee Hye-rim yang mencoba melancarkan spike membentur net. Momen itu tidak bertahan lama, Red Sparks kembali tertinggal tatkala Moon berhasil menunjukkan blocking solid di depan net. Sempat tertinggal hingga 5 poin, Red Sparks masih belum putus asa dalam memberikan perlawanan di tengah permainan yang belum membaik. Gap angka perlahan mampu dipangas Red Sparks dengan serangan-serangan dari Jang Da-bin dan Lee Seon-woo. Meski demikian, perlawanan Red Sparks pada set kedua harus berakhir melalui quick dari Chae Eun-ji. Set ketiga dimulai, Pink Speeders membuka keunggulan lebih dulu melalui quick yang sempurna dari Moon Ji-hoon. Tak berselang lama, gempuran yang lebih intens dilancarkan Red Sparks melalui kolaborasi Park Hye-min dan Lee Ye-dam. Park Hye-min kembali menunjukkan kemampuannya saat smash kerasnya tak bisa dibendung libero Pink Speeders untuk membuat Red Sparks menjauh 2 poin. Kedua tim tersebut bersaing ketat dengan tidak membiarkan satu sama lain menciptakan selisih lebih dari 1 angka sebelum Red Sparks merebut set ketiga. Memasuki set keempat, Park Hye-min, Jeon Da-bin dan Lee Seon-woo semakin kompak dalam menggempur pertahanan Pink Speeders. Permainan Pink Speeders mulai mengendur di mana mereka justru kewalahan dalam membendung serangan Red Sparks. Momentum baik ini membuat Red Sparks memaksa Pink Speeders menjalani set kelima walau pada awal laga tidak berjalan dengan mudah. Sempat tertinggal jauh dengan skor 1-4, perlawanan Red Sparks mulai menggeliat setelah Ko Hye-jin sebagai pelatih memberi technical timeout. Pemain veteran milik Pink Speeders Kim Yong-keung sempat diturunkan tatkala Red Sparks mampu menyamakan kedudukan meski tak lama berselang dia ditarik keluar lagi. Park Hye-min membawa Red Sparks meraih match point sebelum akhirnya menang pada set kelima dengan skor 15-11. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli asal Indonesia, tengah menjadi sorotan di kancah voli internasional. Pemain andalan Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa ia telah menerima tawaran dari beberapa klub untuk musim mendatang. Pengakuan ini muncul di tengah performa impresif Red Sparks yang mencatatkan 13 kemenangan beruntun, sebuah rekor bersejarah bagi klub tersebut. Keberhasilan Red Sparks membuka peluang besar bagi tim untuk melaju ke babak playoff, asalkan konsistensi permainan tetap terjaga hingga putaran ke-6. Namun, masa depan Megawati di Red Sparks masih menjadi tanda tanya besar akibat aturan Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, yang melarang pemain asing asal Asia bermain di klub yang sama selama 2 musim berturut-turut. Meskipun ada spekulasi bahwa Red Sparks dapat mempertahankan Megawati dengan mengubah statusnya dari pemain asing Asia menjadi non-Asia, hal ini belum mendapat kepastian. Dalam sebuah wawancara dengan reporter SBS Sport, Park Seo-young,
Megawati mengungkapkan bahwa salah satu tim terbaik di Liga Voli Korea telah menghubungi manajernya. Saya kemarin dapat kabar dari manajer yang membawa saya ke tim ini. Ada tawaran dari salah satu tim besar di Liga Korea, ungkapnya dalam kanal YouTube SBS Sport. Selain itu, ketika ditanya tentang keinginannya sebelum meninggalkan Red Sparks di akhir musim, Megawati menegaskan harapannya untuk memberikan gelar juara bagi timnya. Tentu ingin juara dulu, memberikan yang terbaik untuk Red Sparks, katanya. Pernyataan ini semakin memperkuat spekulasi mengenai klub yang tertarik merekrutnya. Banyak penggemar menduga bahwa Pink Speeders adalah tim yang menghubungi Megawati, terutama setelah bintang mereka, Kim Yeon Kyung, dikabarkan akan pensiun setelah musim 2024-2025. Tak hanya dari Korea, Megawati juga dilaporkan masuk dalam radar klub voli top Prancis, Le Valois Paris Saint-Cloud. Klub ini dikenal sebagai peserta reguler dalam Champions League Volleyball dan sedang mencari pemain baru untuk memperkuat skuadnya. Bahkan, pelatih Le Valois Paris Saint-Cloud, Alessandro Orefic, dikabarkan memantau langsung penampilan Megawati saat Red Sparks mengalahkan Alpe Pers dengan skor 3-1 pada 26 Januari 2025. Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait masa depan Megawati. Kovo masih memberikan kesempatan baginya untuk masuk dalam seleksi draft kuota Asia musim depan, meski aturan saat ini melarangnya bertahan di Red Sparks untuk 2 musim beruntun. Megawati Hangestri Pertiwi, lahir di Jember pada 20 September 1999, telah menunjukkan dedikasi dan prestasi yang mengesankan sepanjang karirnya. Sejak usia 14 tahun, ia telah menekuni dunia voli dan memulai karir profesionalnya bersama Surabaya Banjatim pada Livoli Divisi Utama 2015. Perjalanan karirnya mencakup berbagai klub, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk Jakarta Pertamina Energi, Supreme Chonburi Tech di Thailand, dan HP Hautan Hoa di Vietnam. Pada 2023, ia bergabung dengan Daejeon Red Sparks di Korea Selatan dan berhasil membawa timnya mencapai babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan bermain untuk Jakarta Bin, di mana ia sukses membawa timnya meraih gelar juara Proliga 2024. Prestasi ini menegaskan kualitas dan kontribusi signifikan Megawati dalam setiap tim yang dibelanya. Selain prestasi klub, Megawati juga telah meraih berbagai penghargaan individu. Beberapa di antaranya adalah Best Server pada ASEAN Grand Prix 2019, Best Scorer pada kualifikasi Asia Olimpiade musim panas 2020, dan MVP Proliga 2024. Penghargaan-penghargaan ini mencerminkan konsistensi dan dedikasinya dalam dunia voli. Masa depan Megawati di kancah voli internasional kini menjadi topik hangat di kalangan penggemar dan pengamat olahraga. Dengan berbagai tawaran yang datang, keputusan yang akan diambilnya tentu akan berdampak signifikan pada karirnya dan dinamika tim yang akan dibelanya. Apakah ia akan tetap berkarir di Korea Selatan, mencoba peruntungan di Eropa bersama Le Valois Paris Saint-Cloud, atau kembali ke tanah air untuk memperkuat tim lokal? Semua masih menjadi tanda tanya besar. Yang pasti, dimanapun Megawati melanjutkan karirnya, kontribusi dan dedikasinya terhadap olahraga voli akan terus menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya generasi muda Indonesia yang bercita-cita mengikuti jejaknya di kancah internasional. Strategi cerdik Ko Hee-jin di tengah badai cedera Red Sparks demi melaju babak playoff. Pelatih kepala Jung Kwan-jang Red Sparks, Ko Hee-jin, tengah menghadapi tantangan besar setelah timnya dilanda badai cedera yang menimpa pemain kunci, termasuk tandem Megawati Hangestri dan middle blocker andalan mereka. Dalam 2 pertandingan terakhir, Red Sparks kehilangan 2 pilar utama akibat cedera, memaksa Ko Hee-jin untuk memutar otak dan merancang strategi cerdik demi menjaga asa tim menuju babak playoff. Pada pertandingan melawan GS Chalters pada Sabtu, 23 Februari 2025, pevoli asal Serbia, Vanja Bukilic, mengalami cedera serius. Insiden terjadi di awal set pertama ketika Bukilic salah mendarat setelah berusaha menghalau spike keras dari Giselle Silva, menyebabkan kakinya terkilir. Akibatnya, Bukilic harus ditarik keluar lapangan dan diperkirakan absen selama 4 minggu, yang berarti ia tidak akan memperkuat Red Sparks hingga akhir musim reguler. Tak berhenti di situ, dalam pertandingan berikutnya melawan tim yang sama, GS Chalters, Red Sparks kembali mengalami nasib sial.
Middle blocker andalan, Park Eun-jin, mengalami cedera pada set ketiga. Seperti halnya Bukilic, Park Eun-jin salah mendarat saat mencoba menahan serangan dari Giselle Silva, mengakibatkan kakinya terkilir dan harus meninggalkan lapangan untuk perawatan lebih lanjut. Kehilangan dua pemain inti dalam waktu singkat tentu berdampak signifikan pada performa Red Sparks. Meskipun sempat memenangkan set pertama dalam pertandingan melawan GS Chalters, absennya Bukilic dan Park Eun-jin membuat keseimbangan tim terganggu. Alhasil, Red Sparks harus mengakui keunggulan lawan dengan skor akhir 3-1, 22-25, 25-21, 25-21, 25-19. Kekalahan ini juga membuat posisi mereka di klasemen terancam, dengan hanya unggul 1 poin dari Hyundai Hillstatte yang berada di peringkat kedua. Menghadapi situasi krisis ini, Ko Hye-jin menyadari perlunya penyesuaian strategi untuk menjaga performa tim sekaligus meminimalkan risiko cedera lebih lanjut. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia mengungkapkan bahwa suasana tim dipenuhi rasa takut akibat rentetan cedera yang menimpa pemain kunci. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menarik pemain inti dan memberikan kesempatan kepada pemain pelapis pada set keempat guna menjaga stamina dan mengurangi tekanan pada pemain utama. Ko Hye-jin menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini bukanlah mengejar posisi di klasemen, melainkan memastikan kesiapan seluruh pemain untuk menghadapi babak playoff. Ia berkomitmen untuk mengatur rotasi pemain dengan bijak, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi pemain inti, terutama Megawati Hangestri, yang kini menjadi tumpuan utama serangan tim. Selain itu, Ko Hye-jin juga berencana meningkatkan semangat dan kepercayaan diri para pemain melalui sesi latihan yang terfokus dan pendekatan mental yang positif. Dengan absennya Bukilic dan Park Eun-jin, Red Sparks menghadapi tantangan berat dalam sisa pertandingan musim reguler. Posisi mereka di puncak klasemen belum sepenuhnya aman, dan setiap pertandingan menjadi krusial untuk mengamankan tiket ke babak playoff. Ko Hye-jin harus cermat dalam ramu strategi, memanfaatkan potensi pemain pelapis, dan menjaga kondisi fisik serta mental tim agar tetap prima. Selain aspek teknis, dukungan dari fans dan manajemen klub juga menjadi faktor penting dalam melewati masa sulit ini. Ko Hye-jin berharap, dengan kolaborasi dan semangat juang yang tinggi, Red Sparks dapat mengatasi badai cedera ini dan tampil maksimal di babak playoff mendatang. Situasi ini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Ko Hye-jin dan ketahanan mental para pemain Red Sparks. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dan bangkit dari keterpurukan akan menentukan sejauh mana langkah mereka di kompetisi ini. Para pendukung setia tentu berharap tim kesayangan mereka dapat melewati rintangan ini dan meraih prestasi gemilang di akhir musim.